Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Ya, kembali lagi di sini bersama saya Pak Satrio Galudewanto dengan NIM K2518059 di mata pelajaran pendidikan dasar teknik otomotif ya. Nah, pada pertemuan kali ini nanti kita akan membahas mengenai alat-alat ukur mekanik. Sebelum masuk lebih jauh di sini, apakah ada yang mengetahui pengertian dari pengukuran? Ayo, apa? Nah, bagi yang belum tahu, pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Nah, itu tadi pengertian singkat mengenai pengukuran. Nah, pada kesempatan kali ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian alat ukur. Kemudian siswa dapat mengidentifikasikan macam-macam dan fungsi alat ukur mekanik. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan prosedur penggunaan alat ukur mekanik. Langsung saja tanpa lama-lama kita masuk ke pembelajaran. Apa sih alat ukur itu? Apakah seperti yang ada di gambar? Oh, tentu saja tidak ya. Itu adalah alat untuk mengukur punggung badan, bukan alat ukur. Nah, di sini apakah ada yang mengetahui pengertian dari alat ukur? Ya, bagi yang belum tahu, alat ukur adalah sebuah alat yang tujuan penggunaannya untuk membantu dalam mengetahui nilai suatu besaran, baik itu besaran nilai maupun kondisi dari sebuah komponen yang diukur. Nah, di sini alat ukur dibagi menjadi 3. Yang pertama ada alat ukur mekanik yang akan kita bahas lebih jauh, dan yang kedua alat ukur elektrik, kemudian yang ketiga alat ukur pneumatik. Nah, karena kita akan membahas tentang alat ukur mekanik, apakah pengertian dari alat ukur mekanik itu sendiri? Apa ya? Ayo. Oke, tanpa pikir panjang. Alat ukur mekanik adalah alat ukur yang pemakaiannya secara mekanik. Alat ukur mekanik pada umumnya digunakan untuk mengukur panjang, lebar, kedalaman, kemudian diameter luar dan diameter dalam sebuah benda. Skala pengukuran yang sering digunakan pada alat ukur mekanik adalah skala metrik dan skala inci. Nah, selanjutnya macam-macam alat ukur mekanik. Seperti yang ada gambar tersebut adalah macam-macam alat ukur mekanik. Yang pertama itu paling atas ada mistar baja, kemudian mistar gulung, ada juga inset caliper, ada juga outset caliper, ada juga Cinderberg gauge, ada juga depth gauge, kemudian ada filler, kemudian ada micrometer, kemudian ada vernier caliper atau yang sering kita jumpai angka sorong, ada juga dial indikator, dan kemudian ada bore gauge. Nah, di sini apakah ada yang sudah pernah memakainya? Pasti pernah ya. Yang terutama itu jangka sorong, pasti kalian semua sudah pernah memakainya. Oke, lanjut saja ya. Yang pertama ada mistar baja. Mistar baja yaitu alat yang digunakan untuk mengukur dimensi panjang, lebar, dan tebal. Ketelitiannya sendiri yaitu 0,5 mm. Kemudian panjang mistar baja itu bervariasi ya teman-teman. Ada yang memiliki panjang 300 mm dan juga ada yang panjangnya 500 mm atau 50 cm. Nah, untuk penggunaannya sendiri nanti adalah jika ada suatu benda nanti terus kemudian kita letakkan mistar baja di atas benda tersebut, kemudian kita ukur
dan nanti pandangan kita harus tegak lurus ya teman-teman, agar hasil pengukuran tepat gitu. Oke, selanjutnya ada filler gauge. Nah, filler gauge ini adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur celah atau kerenggangan di antara dua komponen yang saling bersinggungan. Kemudian tingkat ketebalan dari filler gauge dimulai dari 0,01 mm hingga 1 mm. Nah, kemudian untuk filler gauge ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur, kalau di otomotif ya teman-teman, itu untuk mengukur celah busi, kemudian celah platina dan celah katup. Dan cara penggunaannya sendiri yaitu nanti dengan meletakkan atau menaruh filler gauge itu di antara dua benda tersebut seperti di busi. Nah, nanti kita masukkan filler gauge, kita pilih ukuran yang tepat, jangan sampai kelonggaran ataupun kesesaan. Ukuran yang pas dari filler gauge ini adalah nanti ketika filler gauge dimasukkan terasa seret. Nah, itu menandakan ukuran dari celah benda yang diukur. Kemudian ada silinder bore gauge. Silinder bore gauge adalah alat yang berfungsi untuk mengukur garis tengah dan keausan bagian dalam dari sebuah benda kerja seperti silinder, lubang dudukan poros dan lain sebagainya. Oke, langsung saja. Selanjutnya ada yang sering kita pakai ini ya, jangka sorong atau vernier caliper. Jangka sorong adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur benda kerja dalam bagian dalam atau luar benda bertingkat atau kedalaman benda kerja. Seperti pada gambar ya teman-teman, yang di sebelah kiri itu ada jangka sorong, yang kanan adalah jangka sorong elektrik karena perkembangan zaman ya. Kemudian untuk bagian-bagian jangka sorong itu sendiri yaitu ada yang nomor 1 itu adalah rahang luar. Kemudian yang nomor 2 ada rahang dalam. Yang ketiga untuk pengukur kedalaman. Yang nomor 4 itu ada skala utama dalam sentimeter ya teman-teman. Yang kelima ada skala utama dalam inci. Yang keenam ada skala nonius. Kemudian yang nomor 7 juga skala nonius dalam inci. Kemudian nomor 8 ada kecil itu skrup untuk pengunci. Kemudian yang 9 ada skrup ibu jari. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada micrometer skrup. Micrometer adalah alat pengukuran yang terdiri dari terkalibrasi dan memiliki tingkat kepresisian 0,01 mm. Nah, jadi tingkat kepresisian antara jangka sorong dan mikrometer ini masih unggul yang micrometer skrup, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, untuk ini yang mikrometer juga ada yang elektrik karena perkembangan zaman. Kemudian di mikrometer skrup ini juga ada bagian-bagian. Yang pertama ada bingkai atau frame. Terus yang kedua ada landasan atau anvil. Kemudian yang ketiga poros geser atau spindle. Kemudian nomor 4 ada pengunci atau lock. Kemudian nomor 5 ada tabung ukur atau sleeve. Kemudian nomor 6 ada timbel. Kemudian nomor 7 ada raket. Nah, itu tadi. Selanjutnya, nah ini sebenarnya ada forum diskusi. Nanti buat tugas aja ya. Nanti dari semua siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Yang kelompok 1 nanti nomor urut absen ganjil, yaitu mengenai mikrometer ya, fungsi bagian dari mikrometer. Kemudian yang nomor 2 ini ada jangka sorong. Tugas dari nomor absen genap yaitu menjelaskan pengertian bagian dari jangka sorong. Nah, itu nanti
dikirim melalui email ya. Pekerjaan nanti 2 hari setelah pembelajaran ini langsung dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1 nomor absen ganjil mengenai mikrometer, kemudian nomor 2 nomor absen genap mengenai jangka sorong. Ya, selanjutnya yang terakhir ini adalah penting ya ini ya, karena bagaimana cara merawat alat ukur mekanik. Nah, ini harus kalian ketahui ya. Yang pertama untuk mengukur merawat yaitu dengan menyimpan berbagai alat ukur di lemari yang tertutup. Kemudian yang nomor 2, jangan menempatkan alat secara bertumpuk. Yang nomor 3, menggunakan alat sesuai instruksi. Yang nomor 4, jangan terlalu sering menjatuhkan alat ukur. Terus yang kelima, membersihkan alat setelah memakainya. Nomor 6, memelihara alat secara teratur. Nah, mungkin itu tadi yang dapat sampaikan. Yang terakhir ini adalah kesimpulan. Kesimpulan dari pertemuan kali ini adalah yaitu dengan pengukuran yang baik dan benar, maka kita dapat mendiagnosis sebuah komponen apakah layak dipakai atau tidak ya. Agar alat ukur dapat dipakai dengan maksimal, maka kita harus merawat dan meletakkan alat ukur sesuai dengan fungsinya masing-masing. Karena jika kita salah dalam merawatnya, maka kemungkinan besar alat tersebut ketika dipakai tidak akan maksimal. Gitu ya teman-teman. Nah, sampai di penghujung acara. Sebenarnya Bapak ini mau ngomong banyak, tetapi waktu yang telah memisahkan kita. Sekian pertemuan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.